Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ahmad Ismail 044. Kali ini saya akan membahas tahap-tahap atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan calon penumpang pesawat terbang di bandara. Biasanya bagi pemula yang belum tahu, mereka akan bingung. Apa saja sih tahapan-tahapan tersebut? Kok kayaknya rumit sekali? Oke, kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Semua orang yang masuk ke dalam bandara itu barang bawaannya akan dicek, seperti koper, tas, dan segala macam. Bukan cuma untuk penumpang ya, tetapi juga untuk pengunjung atau pengantar. Setelah itu kita masuk ke dalam bandara. Bagi calon penumpang pesawat terbang, itu akan menuju ke counter maskapai yang sudah dipesan atau tiketnya yang sudah dipesan. Disitulah kita akan mendapatkan tiket yang nyata, tiket yang real. Jadi bukan namanya bukan etiket lagi ya. Di situ kita akan mendapatkan tiket yang isinya adalah dari mana kita berangkat ke negara tujuan. Di situ kita akan mendapatkan nomor bangku. Di situ kita akan mendapatkan jam berapa keberangkatan kita. Di situ kita akan mendapatkan ruang tunggu nomor berapa. Disinilah kita akan diminta yang namanya identitas dari petugas maskapai tersebut. Apabila kita mau check-in, dia pasti akan meminta yang namanya identitas. Bagi orang yang mau bepergian ke luar negeri, dia pasti akan bertanya, di manakah paspor Anda, Pak? Di manakah paspor Ibu? Kemudian kita akan memberikan paspor tersebut dan mereka akan mengecek nama yang sesuai dengan identitas tersebut. Di samping itu, pada saat itu juga barang bawaan Anda yang besar, yang ukurannya besar, itu akan diproses, dimasukkan ke dalam bagasi. Jadi ingat, pada saat inilah kita harus berpikir barang apa sajakah yang diperlukan selama perjalanan. Mungkin seperti jaket, mungkin seperti charger, mungkin seperti kaos kaki atau penutup kepala dan segala macam. Itu yang perlu dibawa untuk keperluan kita di dalam perjalanan. Jangan lupa dibawa. Apabila itu masih di dalam koper, dikeluarkan dan dimasukin ke dalam hand carry. Setelah mendapatkan tiket, si calon penumpang tersebut juga akan mendapatkan yang namanya baggage claim atau yang namanya tiket klaim bagasi. Ya, jangan lupa kita akan mendapatkan yang namanya tiket sesuai dengan tujuan kita. Apabila kita melakukan perjalanan cuma dengan satu pesawat, kita cuma akan mendapatkan satu tiket. Apabila kita akan melakukan perjalanan dengan dua penerbangan, kita akan mendapatkan dua tiket. Yang pertama, dari Indonesia ke negara transit. Yang kedua, dari negara transit ke negara tujuan. Seperti itu juga untuk baggage claim-nya juga. Kita akan mendapatkan dua baggage claim. Setelah kita mendapatkan keduanya tersebut, kita akan diarahkan untuk menuju yang namanya ke identitas checking atau pengecekan identitas. Disitulah kita dipisahkan dari yang namanya penumpang dan pengunjung. Untuk pengunjung tidak diperbolehkan masuk karena mereka tidak mempunyai tiket. Dan bagi para calon penumpang pesawat, itu wajib untuk menunjukkan identitasnya sesuai dengan nama tiketnya. Jadi apabila itu sudah lengkap, kita diperbolehkan masuk dan diarahkan untuk menuju ke imigrasi bagi yang mau bepergian ke luar negeri. Di situ mungkin kita akan antri agak lama ya, karena di situ kita seluruh penumpang yang dari Indonesia, kita akan menuju ke imigrasi semua untuk mendapatkan izin ya, atau istilahnya mendapatkan stamp bahwa kita akan meninggalkan negara Indonesia. Beda untuk yang orang luar Indonesia dipisahkan, tetapi untuk orang Indonesia sendiri dijadikan satu. Jadi kita harus ngantri.
Setelah itu kita maju untuk bertemu dengan petugas, tidak ditanya apa-apa ya biasanya, cuma dia diminta untuk menunjukkan paspornya. Kemudian akan ditanya mau pergi kemana, untuk keperluan apa, biasanya cuma itu yang ditanya. Terus kita akan mendapatkan yang namanya stamp pertanggal itu juga. Itu tandanya bahwa mulai tanggal itu kita sudah meninggalkan negara Indonesia. Setelah kita mendapatkan stamp, kita akan diarahkan ke yang namanya ruang tunggu. Dari mana kita tahu ruang tunggu kita? Dari tiket yang sudah kita punya atau boarding pass yang kita punya. Di situ akan tertera gate nomor sekian. Jadi kita menuju ke nomor yang tertulis di situ. Jarak dari imigrasi ke ruang tunggu kita tidak jauh, mungkin sekitar 7-8 menit perjalanan kaki. Ya, selama di perjalanan kita bisa membeli sesuatu, mungkin oleh-oleh atau mungkin sesuatu, tapi jangan makanan ya, disarankan jangan makanan karena kita tidak diperbolehkan membawa makanan di ruang tunggu, ya kan? Karena apa? Sebelum kita masuk ke ruang tunggu, kita akan yang melalui yang namanya last checking atau pengecekan terakhir. Pengecekan terakhir tersebut meliputi individual check maupun barang bawaan Anda. Jadi apa artinya itu? Seorang calon penumpang pesawat itu akan dicek dari ujung rambut sampai ujung kepala melalui screen detector. Biasanya sepatunya disuruh melepas. Apabila Anda memakai ikat pinggang disuruh melepas. Apabila memakai kacamata juga disuruh melepas. Apabila Anda memakai jam tangan juga disuruh melepas. Apabila Anda memakai jaket atau sweater disuruh melepas. Dan petugas pasti memastikan dan bertanya, apakah ada sesuatu di kantong Anda? Silahkan dikeluarkan. Biasanya seperti itu. Selain individual check, barang bawaan Anda juga akan dicek. Nah, disitulah barang-barang yang tidak diperbolehkan adalah air, makanan basah, kemudian cairan seperti parfum, lotion yang lebih dari 10 mili. 10 mili atau 100 mili ya. Saya kurang paham seperti itu. Cuma kalau yang agak besar kemungkinan tidak diperbolehkan. Kemungkinan ya mungkin 100 mili, kalau nggak salah 100 mili. 100 mili, lebih dari 100 mili disuruh dibuang. Nah, setelah melalui last checking, kita baru menuju yang namanya ruang tunggu. Disitulah semua calon penumpang pesawat terbang itu berkumpul, dari yang kelas VIP, bisnis, dan ekonomi berkumpul di situ. Tetapi nanti pada saat kita mau boarding, kita dipisahkan. Biasanya untuk kelas bisnis atau kelas VIP didahulukan karena mereka duduk di paling depan. Setelah mereka selesai, kemudian yang disuruh masuk adalah bagi para penumpang ekonomi yang mempunyai tempat duduk di paling belakang. Setelah dari paling belakang, kemudian depannya lagi, depannya, dan depannya. Seperti itulah prosesnya. Dan setelah kita naik pesawat terbang, jangan lupa kita memakai sabuk pengaman. Nikmati perjalanan, jangan takut, stay safe, dan jangan panik. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke seluruh teman-teman Anda melalui media sosial yang kalian punya, karena like, subscribe, and share itu gratis. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Apabila Anda mempunyai saran, komen, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.